Shalom sahabat-sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bergabung di Reading Bible Time pada malam hari ini. Malam ini kita akan sama-sama membaca firman Tuhan dari Mazmur 36 sampai 37. Sebelum itu, mari kita satu dalam doa, mohon pimpinan dan pengurapan Roh Kudus. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau telah menggabungkan kami semua di sini Tuhan di Zoom untuk RPT. Kami mengucap syukur Tuhan karena kami bisa em, bersatu hati untuk membaca firman-Mu Tuhan, kiranya Tuhan yang mau hadir di tengah-tengah kami Tuhan, supaya kami semua dapat mengerti apa yang kami baca pada hari ini. Dengan nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke semuanya, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan dari Mazmur 36 sampai dengan 37. Mazmur 36, kefasikan orang berdosa dan kasih setia Allah. Untuk pemimpin biduan dari hamba Tuhan dari Daud. Dosa bertutur di lubuk hati orang fasik, rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Sebab ia membujuk dirinya, sampai orang mendapati kesalahannya dan membencinya. Perkataan dari mulutnya ialah kejahatan dan tipu daya. Ia berhenti berlaku bijaksana dan berbuat baik. Kejahatan dirancangkannya di tempat tidurnya, ia menempatkan dirinya di jalan yang tidak baik, apa yang jahat tidak ditolaknya. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setiamu sampai ke awan. Keadilan-Mu adalah seperti gunung-gunung Allah, hukum-Mu bagaikan samudra raya yang hebat. Manusia dan hewan Kau selamatkan ya Tuhan. Betapa berharganya kasih setiamu ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayap-Mu, mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumah-Mu, Engkau memberi mereka minum dari sungai kesenangan-Mu. Sebab padamu ada sumber hayat di dalam terang-Mu kami melihat terang. Lanjutkanlah kasih setiamu bagi orang yang mengenal Engkau, dan keadilan-Mu bagi orang yang tulus hati. Janganlah kiranya kaki orang-orang congkak menginjak aku, dan tangan orang fasik mengusir aku. Lihat, orang-orang yang melakukan kejahatan itu jatuh, mereka dibanting dan tidak dapat bangun lagi. Mazmur 37, kebahagiaan orang fasik semu. Dari Daud. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang, sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan. Maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, jangan hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan. Tapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Karena sedikit waktu lagi, maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Orang fasik merencanakan kejahatan terhadap orang besar dan menggertakkan giginya terhadap dia. Tuhan menertawakan orang fasik itu sebab ia melihat bahwa harinya sudah dekat. Orang-orang fasik menghunus pedang dan meluntur busur mereka untuk merobohkan orang-orang sengsara dan orang-orang miskin. Untuk membunuh orang-orang yang hidup jujur, tetapi pedang mereka akan menikam dada mereka sendiri. Dan busur mereka akan dipatahkan. Lebih baik yang sedikit daripada lebih baik yang sedikit pada orang benar daripada yang berlimpah-limpah pada orang fasik. Sebab dengan orang-orang fasik dipatahkan. Tetapi Tuhan menopang orang-orang benar. Tuhan mengetahui hari-hari orang yang saleh dan milik pusaka mereka akan tetap selama-lamanya. Mereka tidak akan mendapat malu pada waktu kecelakaan dan mereka akan menjadi kenyang pada hari-hari kelaparan. Sesungguhnya orang-orang fasik akan binasa, musuh Tuhan seperti keindahan padang rumput. Mereka habis lenyap bagaikan asap. Orang fasik meminjam dan tidak membayar kembali, tetapi orang yang benar adalah pengasih dan pemurah. Sesungguhnya orang-orang yang diberkatinya akan mewarisi negeri, tetapi orang-orang yang dikutukinya akan dilenyapkan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Sebab Tuhan mencintai hukum,
dan ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya, sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara. Tetapi anak cucu orang-orang fasik akan dilenyapkan. Orang-orang benar akan mewarisi negeri dan tinggal di sana senantiasa. Mulut orang benar mengucapkan hikmat dan lidahnya mengatakan hukum. Taurat Allahnya ada di dalam hatinya, langkah-langkahnya tidak goyah. Orang fasik mengintai orang benar dan berikhtiar membunuhnya. Tuhan tidak menyerahkan orang benar ke dalam tangannya, ia tidak membiarkannya dinyatakan fasik pada waktu diadili. Nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya, maka ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri, dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Aku melihat seorang fasik yang gagah sombong yang bertumbuh mekar seperti pohon aras Libanon. Ketika aku lewat, lenyaplah ia, aku mencarinya tetapi tidak ditemui. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Tetapi pendurhaka akan dibinasakan bersama-sama, dan masa depan orang-orang fasik akan dilenyapkan. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan, dan ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka, ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka, sebab mereka berlindung padanya. Demikian pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Mungkin kita akan masuk ke sharing session. Kalau dari aku sendiri, dari Mazmur 36 dan 37 ini, sebenarnya kita lebih diingetin lagi um, gimana kita harus taat taat sama perintah Tuhan sih, sama apa yang dimau Tuhan gitu. Karena di sini Tuhan juga di firman ini dijabarin juga nih perbedaan kayak orang-orang yang emang bener mengikuti jalan Tuhan sama orang-orang fasik gitu. Dan kalau dilihat ya pada akhirnya walaupun mungkin kayak di dunia sekarang gitu banyak orang-orang fasik yang terlihat lebih lebih sukses secara materi, lebih berlimpah secara materi gitu. Tapi pada akhirnya nanti Tuhan tuh bakal menilik kita nggak dari materinya, nggak dari materi yang kita punya, tapi dari hati yang kita punya gitu. Apakah kita percaya sama Tuhan? Apakah kita selama hidup kita ini taat gitu sama perintah Tuhan gitu. Jadi kita nggak digolongkan sebagai orang fasik gitu. Karena seperti yang kita lihat kalau seringkali disebutin gitu kalau orang fasik itu nanti bakal dibinasakan sama Tuhan gitu. Ada tambahan, Kristel? Kalau misalnya dari aku sih, memang kalau kita baca di 36 dan 37 ini banyak banget nasihat-nasihatnya em, dari yang ditulis hamba Tuhan Daud ini. Sama sih kalau misalnya terkhususnya di pasal yang ke-37 itu udah jelas banget tentang gimana pentingnya kita untuk jaga hati kita dan jadinya seperti yang tadi kamu udah sampaikan tadi, yang penting itu bukan apa yang kita punya tapi ya sikap hati kita di hadapan Tuhan tuh kayak gimana, nggak boleh ya contohnya di Mazmur 37 ini em, nggak boleh berbuat jahat, nggak boleh marah, nggak boleh iri hati gitu. Semuanya udah ditulis dengan jelas di sini. Jadi menurutku ini em, bisa kita aplikasiin dalam hidup kita gitu. Oke, bisa lanjut ke ayat emasnya. Ayat emas hari ini kita ambil dari Mazmur 36 ayat 11. Lanjutkanlah kasih setiamu bagi orang-orang yang mengenal engkau dan keadilanmu bagi orang yang tulus hati. Sebelum kita mengakhiri sesi Reading Bible Time pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Tuhan kami, Tuhan yang maha baik, Tuhan yang maha dahsyat, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami baca hari ini. Dari Mazmur 36 sampai 37 ya Tuhan, kami diingatkan kembali ya Tuhan, kalau misalnya kasih Tuhan itu memang selalu cukup untuk kami, dan Tuhan nggak akan pernah ninggalin kami ya Tuhan, karena kami adalah orang yang percaya dan taat akan Engkau. Kiranya Tuhan tolong kami dalam menjalani kehidupan kami di bumi ini ya Tuhan, supaya kami nggak gampang cemas, kami nggak gampang iri hati, kami nggak gampang marah dan pendendam ya Tuhan, karena kami melihat hal-hal yang nggak benar di sekitar kami. Tapi kiranya Tuhan jaga kami, jaga hati kami, supaya kami bisa tetap tenang ya Tuhan, karena kami tahu bahwa uh, di hidup ini hanya Tuhan yang memegang kendali. Um,
Ajari kami juga ya Tuhan untuk dapat tetap taat ya Tuhan dan melakukan semuanya dengan baik sesuai dengan apa yang Tuhan mau serta menyerahkan semua kekhawatiran kami di dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan berikan kami damai dan kekuatan dan juga hati yang tenang buat menjalani hari-hari kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Amin. Demikianlah Reading Bible Time pada malam hari ini. Terima kasih semua untuk perhatiannya. Sampai jumpa kembali di Reading Bible Time pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2025 pukul 20.00 WIB atau 21.00 WIB. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Shalom. Shalom.